global, tadi Bu Sulis sudah menyebutkan ada dari KB, ada juga dari B1, B2, alhamdulillah sudah berkumpul dan insya Allah sudah siap untuk mendengarkan cerita Kak Ipul. Nah, tanpa berlama-lama, sebelum Kak Ipul memulai cerita, Kak Ipul mau ice breaking dulu nih Bu Sulis nih. Iya, ayo Sambil aku dipandu. biar seger ya. Iya, biar makin fresh, biar makin ceria. Sambil Bu Sulis pandu, teman-teman boleh bantu untuk mengangkat kedua tangannya seperti Oke, ini. angkat kedua tangannya teman-teman. Sudah? Boleh Sudah. digoyang-goyang, naik turun seperti Atas ini. bawah, naik Atas turun. bawah, stop. Ulang lagi, 1, 2, 3, goyang, 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 goyang. Goyang, goyang. Ayo teman-teman semua bergerak. Boleh lebih kenceng, boleh lebih kenceng, boleh lebih kenceng. Lebih kenceng lagi. Stop. Ayo. Aduh, masih Boleh ada yang seperti ini. semangat. Wow. Ya udah, Masih tuh, masih lanjut. lagi. Boleh begini ya. Oke, digoyang-goyang tangannya. Stop. Digoyang-goyang lagi. Goyang lagi. Boleh pegang kepala. Kepala. Angkat lagi. Boleh dipegang pundaknya. Ya. Ayo konsentrasi. Konsentrasi, boleh pegang. Dengarkan kata-kata Kak Ipul ya, boleh pegang perutnya. Perutnya, ayo. Ada yang ketukar nggak ya? Perutnya di mana ya? Oh, perut. Iya, emang banyak Bapak. Kak Ipul, bapak perutnya pindah ke atas. Ternyata masih ada yang terkecoh. Boleh ulang lagi. Konsentrasi. Ayo lagi. Angkat kepala. Oke, pegang kepala ya. Kak Ipul. Oke. Angkat lagi. Pegang pundak. Pundak. Lagi. Pegang perut. Perut. Angkat lagi. Kepala. Kepala. Pundak. Kepala. Pundak. Perut. Kepala. Perut. Iya. Pusing. Aduh, Kak Ipul. Ada yang belum berhenti. Oke, stop. Oke, makasih Kak Ipul. Teman-teman, Kak Ipul ice breaking-nya dengan menyentuh kepala, pundak, dan perut. Tidak dengan menyentuh mata, hidung, atau mulut. Karena di situasi seperti ini, ketika COVID-19 atau virus corona masih melanda, sebaiknya kita jangan sering-sering pegang mata, pegang hidung, pegang mulut, ataupun pegang telinga. Khawatir tangan kita masih kotor, jadi nanti khawatir kita jadi terinfeksi dengan virus corona. Untuk antisipasi, lebih baik tangan kita selalu cuci tangan dan selalu menjaga kesehatan. Semua sehat walafiat. Amin, amin. Amin. Kak Ipul mengucapkan terima kasih banyak kepada Bu Sulis yang telah menghubungi Kak Ipul untuk kegiatan pada hari ini. Kak Ipul juga mengucapkan terima kasih banyak, juga salam hormat untuk Pak Faisal yang sudah lebih dulu menghubungi Kak Ipul. Dan juga tak lupa Kak Ipul mengucapkan terima kasih kepada seluruh Dewan Guru Sekolah Prestasi Global, juga anak-anak, siswa-siswi yang hebat-hebat yang hari ini sudah siap untuk mendengarkan cerita Kak Ipul. Oke, boleh tepuk tangan semuanya. Oke, tepuk 1. Sekali lagi, tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk kosong. Hah? Kalau tepuk kosong bagaimana ya? Kayak Ipul kasih tahu kalau tepuk kosong begini. Buka tangannya, kemudian sambil bilang, wah. Oke. Coba sambil pasang muka lucunya ya. Tepuk kosong. Wah. Sekali lagi, tepuk kosong. Wah. Tepuk kosong. Tepuk kosong. Tepuk 1. Ada yang wah juga emang. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk kosong. Wah. Siapa yang masih tepuk itu?
Semangat tepuknya. Iya, sepertinya semangat sekali. Kayak pun mendengar suara Bu Sulis juga semangat banget hari ini ya. Alhamdulillah. Dengan selalu semangat dan selalu ceria, insya Allah imunitas kita juga semakin Betul. kebal, daya tahan tubuh Betul. kita betul meningkat, dan insya Allah kita dijauhkan dari virus corona atau Amin. lainnya. Kak Ipul, anak Indonesia itu harus ceria. Betul. Harus semangat. Betul, harus semangat, harus ceria. Makanya nanti cerita Kak Ipul juga akan didampingi sama teman Kak Ipul, yaitu siapa? Gatot Kece. Gatot Kece juga dia ceria loh, karena pagi-pagi sudah mandi. Coba panggil yuk Gatot Kece-nya yuk. Panggil yuk. Panggil bersama-sama yuk. Yo, coba. 2, 3. Gatot Kece. Coba lagi. 1, 2, 3. Gatot Kece. Zaza, panggil Zaza. Gatot Kece-nya. Panggil lagi yuk. Gatot Kece-nya mana ya? Bobo ya. Panggilnya yang kenceng biar Gatot Kece-nya bangun. Boleh, Sat? Wow, suaranya semangat sekali sehingga Gatot Kece-nya sudah siap ada di samping Kak Ipul. Alhamdulillah. Gatot, ya. Kalau baru ketemu boleh mengucapkan salam atau mengucapkan salam, kamu bisa nggak? Bisa. Ya udah, coba ucapkan salam. Salam. Oh gitu, Gatot? Atau bukan gitu mengucapkan salam. Gimana? Ya mengucapkan salamnya yang baik. Ya, salam yang baik. Bukan. Salamnya yang betul. Salam yang betul. Bukan. Bukan gitu. Nah gimana sih? Salam itu kayak gini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lah, kok malah dijawab? Kan harus dijawab. Maksudnya kamu yang mengucapkan salam, nanti teman-teman yang di rumah menjawab gitu. Gitu ya? Ya udah, ucapkan salam ya. Siap. Ucapkan salam. Salam. Kok gitu lagi sih? Kayak mana sih? Gini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bukan gitu. Gimana? Kamu ikuti Kak Ipul ya. Siap. Salam. Salam. Waalaikumsalam. Kok bolak-balik ikutin Kak Ipul terus, malah dijawab lagi. Bercanda. Kamu bisa salam yang baik? Bisa. Coba ucapkan salam, nanti teman-teman di rumah menjawab. Siap. Assalamualaikum. Jangan deket-deket. Nggak usah deket-deket. Assalamualaikum. Dijawab, woy. Udah dijawab kok, teman-teman di rumah sudah menjawabnya dengan semangat. Makasih. Gatot udah mandi belum? Udah. Beneran udah? Udah. Wah, hebat banget ya mandinya. Semangat? Semangat. Wah, keren. Kalau sudah semangat, berarti Kak Ipul sama Gatot Kece pengen nyanyi deh. Bangun tidurku terus mancing. Kok mancing? Mandi. Apa? Mandi. Bukan mancing. Tidak lupa menggosok baju. Kok gosok baju sih? Gosok gigi. Sana ya. Ganti lagunya, jangan lagu itu Ya, lagu anak-anak yang lain apa ya? Yang ini aja deh. 1, aku sayang ibu. 2, juga sayang ibu. Oh, 2 sayang ayah dong. Ibu. Ayah. Itu. Ayah, Gatot. Itu aja. Oh, ibu. Maunya ibu. Nanti yang ketiga sayang siapa? Ibu. Lah, nyanyinya gimana? Bantuin. Ya udah, Kak Ipul bantuin lagi deh. Terserah Gatot deh nyanyi kayak gimana. Mungkin Gatot juga sayang sekali sama ibunya. Ya, emang aku sayang. 1, aku sayang ibu. 2, juga sayang ibu. Terserah deh. 3, aku sayang ibu. 1, 2, 3, sayang ibu. Astagfirullahaladzim. Kok jadi sayang ibu-ibu? Bercanda doang. Aku sayang ibuku. Sayang sama ayah juga. Sayang. Nah, bukan hanya Gatot Kece aja loh yang sayang sama ibu. Pasti teman-teman yang di rumah juga sayang sama orang tua kan. Ayah sayang sama ibu, sayang sama bundanya. Teman-teman yang di rumah yang mungkin sekarang juga didampingi sama ayah atau bundanya, yuk sama-sama ucapkan terima kasih karena sudah merawat
kita, mendidik kita, kemudian sudah menjaga kita agar kita tetap tumbuh sehat, juga selalu memberi apa yang kita mau. Masya Allah ya. Siapa yang sayang sama ibu? Angkat tangan. Siapa yang sayang sama ayah? Siapa yang sayang sama adik kakak? Aku. Siapa yang sayang sama temannya? Aku juga sayang. Wow, hebat sekali. Nah, teman-teman, pada kesempatan kali ini Kaiful akan bercerita tentang yang sebentar lagi akan kita peringati, yaitu apa teman-teman? Perayaan Hari Raya Idul Adha. Dan Hari Raya Idul Fitri, kita sebagai umat muslim juga punya hari raya, yaitu Idul Adha. Idul Adha ini diawali ketika ada sebuah kisah yang luar biasa, kisah dari Nabiullah Ibrahim alaihissalam bersama putranya, yaitu siapa? Nabi, Gatot tahu nggak? Siapa ya? Anaknya Nabi Ibrahim tahu nggak? Aku tahu. Siapa? Teman-teman tahu nggak? Nabi siapa? Ya benar. Nabi siapa? Ismail alaihissalam. Ya, Saibul akan bercerita tentang Nabi Ibrahim dan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail yang menjadi awal peringatan Hari Raya Idul Adha, juga menjadi syariat ibadah haji. Bagaimana ceritanya? Saibul akan bercerita. Gatot, kamu mau dengerin nggak? Mau. Ya ada, kamu tunggu ya. Iya, jangan tidur lagi. Enggak. Kamu mau duduk di mana? Di situ. Ya udah deh. Gatot kece mau duduk di situ sambil dengerin Saibul ya. Siap. Teman-teman juga di rumah, yang ada di rumah tetap bersemangat mendengarkan cerita Kak Ipul. Oke, Kak Ipul mau dengar suara tepuk tangannya lagi deh. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk kosong. Wah, masih ingat ya tepuk kosongnya ya? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kak Ipul akan bercerita tentang Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Teman-teman, Nabi Ibrahim adalah nabi yang diutus oleh Allah pada umatnya yang di mana umatnya yang berada, yaitu umat Babilonia. Apa? Babilonia, atau yang sekarang dikenal negara sebagai negara Irak. Babilonia adalah Irak pada saat ini. Nah, Babilonia masyarakatnya pada saat itu mereka menyembah bukan menyembah kepada Allah, tapi mereka menyembah kepada patung, mereka menyembah batuan, yang pasti mereka bukan menyembah kepada Allah. Maka Nabiullah Ibrahim meminta mereka, berdakwah kepada mereka, mengajak mereka untuk menyembah siapa? Tuhan kita semua, yaitu siapa? Allah, betul. Nabi Ibrahim mengajak umatnya, warga Babilonia, rakyat Babilonia, untuk menyembah kepada Allah. Namun hanya sedikit yang menjadi pengikutnya Nabi Ibrahim. Karena apa? Mereka keasikan menyembah patung, menyembah berhala. Wah, ditambah lagi Babilonia ini punya raja yang sangat zolim. Raja yang jahat, raja yang angkuh. Dia namanya raja siapa? Raja Namrud. Dia akan menghukum bagi siapa saja yang tidak menyembah berhala. Serem sekali ya. Raja Namrud ini dia punya singgasana yang megah, istananya pun besar dan mewah. Maka ketika dia menyuruh rakyatnya, maka rakyatnya akan mengikuti apa yang dia perintahkan, termasuk untuk menyembah berhala. Tapi tidak dengan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim hanya menyembah kepada Allah dan tetap menyeru atau berdakwah, mengajak umatnya untuk menyembah kepada Allah. Pada satu hari, ketika Raja Namrud bersama prajurit dan para rakyatnya sedang berpesta pora, Nabi Ibrahim dengan mengendap-endap dan membawa kapak, senjata yang tajam, senjata yang besar dia bawa, dan Nabi Ibrahim itu masuk ke dalam sebuah kuil atau tempat penyimpanan berhala. Berhala-berhala ini ternyata dikumpulkan di satu tempat, lalu mereka menyembah rakyat Babilonia ini bersama Raja Namrud. Tapi ketika satu hari mereka mengadakan pesta, kuil ini kosong. Kuil ini ditinggalkan karena semua rakyat Babilonia berpesta. Maka Nabi Ibrahim ini membawa kapaknya masuk ke dalam kuil tempat penyimpanan
patung-patung atau berhala. Dan apa yang terjadi teman-teman? Patung-patung yang menjadi sesembahan rakyat Babilonia itu dihancurkan, ditumbuk, dihalus, dirusak oleh siapa? Nabi Ibrahim alaihissalam. Setelah hancur, tapi ternyata masih ada sisa satu loh. Sisa satu berhala yang paling besar disisakan oleh Nabi Ibrahim, tidak dihancurkan, melainkan disisakan, dan kapak yang Nabi Ibrahim bawa digantungkan di leher patung ini yang paling besar. Kemudian setelah Raja Namrud selesai berpesta bersama rakyatnya, ketika mereka mau melakukan sesembahan atau ibadah di kuil penyimpanan berhala tadi, mereka kaget. Hah? Kenapa patung-patungku hancur? Siapa yang melakukan ini? Begitu kata Raja Namrud dengan nada yang sangat marah. Siapa yang melakukan ini? Hei, kamu tahu nggak? Aku nggak tahu. Siapa? Kamu bukan? Bukan aku. Kamu tahu nggak? Ampun Tuhan, aku nggak tahu. Ketika Raja Namrud marah, ada salah satu orang yang bersuara, wahai Raja Namrud yang agung, aku tahu siapa yang merusak dan menghancurkan Tuhan-Tuhan kita ini, patung-patung kita ini. Siapa? Kamu tahu siapa yang menghancurkan berhala-berhala kita ini? Tuhan-Tuhan kita ini. Siapa? Wahai Tuanku, aku tahu orang yang menghancurkan ini. Karena di antara kita semua ada satu orang yang tidak ikut pesta. Siapa? Yaitu Ibrahim. Hah? Ibrahim? Panggil orangnya ke sini. Cepetan, bawa dia. Lalu tak lama setelah itu Nabi Ibrahim pun dipanggil oleh Raja Namrud dan dibawa di hadapan Raja Namrud dan disaksikan oleh seluruh rakyat Babilonia. Nabi Ibrahim ini diadili, akan dihukum. Tapi sebelum dia dihukum, dia ditanya oleh Raja Namrud, "Hei, Ibrahim, benarkah kamu yang merusak patung-patung itu? Benarkah kau yang menghancurkan Tuhan-Tuhan kami?" Dengan santainya Raja Namrud, Nabi Ibrahim menjawab pertanyaan Raja Namrud. Bukan saya Raja, bukan saya yang hancurin. Kalau bukan kamu siapa lagi? Karena cuman kamu satu-satunya orang yang tidak ikut pesta. Pasti kamu yang menghancurkan Tuhan-Tuhan kami. Bukan saya. Siapa? Bukan saya yang ngancurin. Sini. Coba kamu lihat. Yang ngancurin berhala-berhala itu adalah berhala yang paling besar. Patung yang paling besar. Benarkah? Iya, kalau nggak percaya itu lihat. Kapaknya, senjata yang buat menghancurkan berhala-berhala itu ada di mana? Tuh, lihat kan? Ada di lehernya kan? Menggantung di lehernya. Sudah pasti dia yang menghancurkan. Jangan sembarangan kamu ngomong. Raja Namrud semakin marah teman-teman. Jangan sembarangan. Masa patung bisa menghancurkan teman-temannya sendiri? Masa patung bisa menghancurkan patung-patung yang lain yang kecil? Ngomong aja nggak bisa. Tuh kan. Kata Nabi Ibrahim begitu. Tuh. Kata Raja Namrud, patung nggak bisa menghancurkan patung yang lain. Bergerak aja nggak bisa. Bahkan ngomong aja nggak bisa. Kenapa kalian sembah-sembah? Iya ya. Kenapa aku sembah? Pokoknya harus aku sembah. Karena kamu sudah menghancurkan patung-patung yang lain. Kamu harus dihukum. Beberapa orang sudah mulai berpikir, oh iya ya, kenapa selama ini aku menyembah patung? Kenapa selama ini aku menyembah berhala? Mereka bukan Tuhan aku. Tuhan aku siapa ya? Kata Nabi Ibrahim, Tuhan kalian adalah Allah. Allah lah yang harus kalian sembah, bukan patung-patung itu. Raja Namrud pun semakin marah. Maka Raja Namrud meminta prajuritnya untuk mengumpulkan kayu bakar yang banyak, bertumpuk-tumpuk setinggi gunung. Untuk apa teman-teman? Untuk membakar Nabi Ibrahim. Dibakar? Iya. Setelah apinya sudah dinyalakan, sudah tinggi sekali, sudah panas sekali, Nabi Ibrahim dilempar ke dalam api itu. Panas banget kan? Kalau teman-teman kesundut api, panas nggak? Panas. Nanti dulu. Nabi Ibrahim itu adalah nabinya Allah. Maka Nabi Ibrahim dilindungi oleh Allah dari sengatan apa? Api yang panas.
Api yang harusnya bersifat panas, teman-teman tahu kan api kalau kita pegang api panas kan, tapi tiba-tiba api itu menjadi dingin. Emang bisa ya api dingin ya? Bisa, karena itu adalah kekuasaan Allah. Allah cukup berucap kun fayakun. Jadi, maka jadilah api yang tadinya panas sekarang berubah menjadi api yang dingin. Jadi ketika Nabi Ibrahim alaihi salam, Nabi Ibrahim ini dilempar ke dalam api itu, Nabi Ibrahim tidak merasakan panas sama sekali. Malah Nabi Ibrahim merasa sejuk di dalam api. Sementara orang-orang sudah ketakutan. Ada beberapa orang yang merasa kasihan karena Nabi Ibrahim sudah dibakar di dalam api yang panas menurut mereka. Tapi alhamdulillah Nabi Ibrahim ini dilindungi oleh Allah sehingga api ini dingin. Setelah itu beberapa lama kemudian api itu sudah semakin padam, semakin padam, semakin padam dan masih disaksikan oleh rakyat Babilonia bersama Raja Namrud. Tapi apa yang terjadi ketika api itu sudah padam? Ternyata masih ada yang bergerak di dalam api. Hah? Siapa itu? Hah? Gak mungkin. Hah? Ibrahim masih hidup. Hah? Gimana ini? Hei, harus hukum lagi Ibrahimnya. Raja Namrud pun semakin marah dan beberapa orang yang menyaksikan beriman kepada Allah. Aku percaya kepada Tuhannya Ibrahim. Aku menyembah Allah, aku mengikuti ajaran Nabi Ibrahim dengan beriman kepada Allah. Banyak juga yang mulai ikut Nabi Ibrahim untuk menyembah kepada Allah. Tapi Raja Namrud itu menantang Allah dengan cara apa? Aku akan menantang Tuhannya Ibrahim. Lalu dia mengambil panah bersama busurnya, anak panahnya ia lesatkan ke atas langit, katanya untuk membunuh Allah. Memang bisa ya? Dia di bawah, kemudian dia memanah ke langit. Setelah panahnya itu sampai ke atas, Allah membalasnya dengan mengutus hewan yang kecil. Hewan yang sangat kecil, teman-teman. Seekor nyamuk. Nyamuk kan kalau gigit sama kita kan kita cuma gatel digaruk-garuk gitu ya. Gitu ya. Nyamuk kecil. Tapi nyamuk ini bukan hanya menggigit di kulitnya, tapi nyamuk itu yang diutus oleh Allah masuk ke dalam hidungnya Raja Namrud, raja yang sombong. Nyamuk itu masuk ke dalam hidungnya Raja Namrud lalu berada di kepalanya Raja Namrud dan menggigit otaknya Raja Namrud sehingga Raja Namrud ini kesakitan. Tolong, aduh siapa yang bisa bantu aku? Ada nyamuk di kepala aku. Aduh, aduh gimana ini? aku sakit banget kepalanya. Gimana? Aku harus minum obat. Aku udah minum obat tapi gak sembuh-sembuh juga. Gimana ini? Sakit, masih sakit. Masih sakit. Aduh teman-teman tolong bantuin aku dong. Aduh. Ternyata tidak ada satu obat pun yang dapat menyembuhkan sakit kepalanya Raja Namrud. Sampai Raja Namrud ini mati. Karena kesombongannya melawan Allah, katanya begitu. Akhirnya dengan seekor nyamuk yang kecil, Raja Namrud itu mati dengan cara apa tadi? Nyamuk itu masuk ke hidung, lalu hinggap di kepalanya Raja Namrud dan mati. Alhamdulillah min dzalik. Setelah itu, Nabi Ibrahim berhijrah dari Babilonia atau Irak berhijrah ke Syam atau yang disebut Palestina. Bersama umatnya, Nabi Ibrahim pindah ke Palestina dan Nabi Ibrahim ini sudah mempunyai istri yang bernama Siti Sarah. Lama tidak punya anak, alhamdulillah Nabi Ibrahim punya anak dari istri yang bernama Siti Hajar. Yaitu anaknya namanya siapa teman-teman? Nabi Ismail. Ketika Nabi Ismail berusia kurang lebih 1 tahun, Allah memerintahkan Nabi Ibrahim mengajak Nabi Ismail dan Siti Hajar, ibunya, pergi berhijrah. Kalau tadi dari Palestina disuruh pergi dari Palestina, disuruh sama Allah pergi ke tempat yang gersang, pergi ke tempat yang tandus, yang panas. Setelah itu Nabi Ibrahim membawa Siti Hajar dan Nabi Ismail, kemudian sudah sampai tempat yang dimaksud. Mereka ditinggalin gitu aja teman-teman. Kata Allah, ditinggal di tempat yang gersang, tandus, tumbuhan pun nggak ada, air pun nggak ada. Sementara Nabi Ismail yang masih kecil cuma disisakan makanan yang sedikit, perbekalan yang sedikit, airnya pun hanya sedikit. Setelah itu Nabi Ibrahim berpaling malah meninggalkan Siti Hajar dan Nabi Ismail yang masih digendong dan masih menyusu. Kata
Siti Hajar, ibundanya Nabi Ismail, "Wahai Nabiullah Ibrahim, apakah engkau tega meninggalkan kami di tempat yang gersang, yang panas ini?" Tapi Nabi Ibrahim terus berjalan, tidak menengok ke belakang. "Wahai Nabi Ibrahim, Nabi Allah, hei, apakah engkau tega meninggalkan anak dan istrimu?" Tapi Nabi Ibrahim juga terus berjalan, nggak nengok. Walaupun sebenarnya Nabi Ibrahim ini juga sedih, menangis. Lalu ketiga kalinya ditanyakan oleh Siti Hajar, "Wahai Nabi Allah Ibrahim, wahai suamiku, lihatlah istri dan anakmu, apakah engkau tega? Wahai suamiku, apakah ini perintah dari Allah?" Setelah ditanyakan itu, maka Nabi Ibrahim pun menjawab, "Ya, ini adalah perintah dari Allah. Jikalau ini perintah dari Allah, aku ikhlas. Karena Allah tidak akan menyia-nyiakan hambanya yang bertakwa." Begitu jawaban Nabi Ibrahim. Lalu disambut dengan semangatnya Siti Hajar. Kalau itu sudah perintah Allah, maka langsung dijalankan. Hebat ya Siti Hajar dan Nabi Ismail yang masih kecil. Wah, karena Allah punya punya rahasia-rahasia selanjutnya. Setelah itu Nabi Ibrahim pulang, Siti Hajar bersama Nabi Ismail ini ditinggal di tempat yang panas, nggak ada makanan, nggak ada minuman, tumbuhan pun tidak ada, perbekalan sudah mulai habis. Nabi Ismail yang masih menyusu, yang masih digendong, ini sudah teriak-teriak kehausan, minta minum, nangis terus. Maka Siti Hajar juga langsung beranjak meminta bantuan, barangkali ada orang-orang di sekitar tempatnya tinggal. Siti Hajar ini berlari ke Bukit Sofa, mencari orang, meminta pertolongan, apakah mungkin ada orang atau ada sumber air yang dapat diminum oleh Nabi Ismail. Oh, ternyata tidak ada. Lalu pergi lagi ke Bukit Marwah. Di Bukit Marwah juga tidak ada. Oh, tapi kata Siti Hajar, di situ ada air. Aku akan ke sana. Setelah didatangi, dilari-lari, setelah sampai ke Bukit Sofa, ternyata air itu tidak ada, teman-teman. Karena sebenarnya itu adalah fata morgana. Insya Allah nanti ketika teman-teman sudah SD, tahu kok apa yang dimaksud fata morgana. Kayak kasih tahu sedikit ya. Fata morgana itu cuman bayangan matahari yang seakan-akan terlihat seperti air. Jadi dikiranya air, setelah didatangi, kok nggak ada. Dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah, bolak-balik begitu seterusnya, Sofa Marwah, Sofa Marwah, Sofa Marwah, sampai 7 kali. Nah, setelah sudah letih, sudah capek, tapi Siti Hajar ini tetap berjalan-jalan. Kemudian Nabi Ismail yang masih kecil, yang tadi ditinggalkan di tanah, dia terus menangis. Kalau bayi menangisnya gimana, teman-teman? Teman-teman bisa? Gimana suara bayi? Iya gitu. Makin kenceng karena kehausan. Mimi, mama Mimi. Begitu Nabi Ismail nangis semakin kencang, kakinya Nabi Ismail ini terus mendang-nedang tanah, sehingga dari kakinya Nabi Ismail ini keluarlah sumber mata air. Siti Hajar pun kaget, ternyata ada sumber mata air di dekat Ismail bayi. Ismail yang masih bayi kala itu menendang-nendang kakinya ke tanah, lalu keluarlah sumber mata air, dikumpulkanlah oleh Siti Hajar dengan bahasanya Siti Hajar apa? Zamzami, zamzami, atau yang artinya berkumpullah air ini jangan kemana-mana, kumpul aja di sini, gitu maksudnya. Maka air itu disebut air Zam-zam. Begitu teman-teman. Ada juga riwayat yang lain katanya kalau sumber mata air Zam-zam ini dari kepakan sayapnya malaikat Jibril. Begitu juga ada riwayat yang menyebutkan. Artinya setelah itu Nabi Ismail dan Siti Hajar dapat meminum air Zam-zam. Alhamdulillah. Setelah beberapa tahun kemudian, lama tak jumpa dengan ayahanda. Ayahanda bernama siapa tadi? Ayah Nabi Ismail? Ibrahim. Nabi Ibrahim ini ingin menemui Nabi Ismail setelah diutus oleh Allah, diperbolehkan untuk menemui Nabi Ismail. Nabi Ibrahim datanglah menemui Nabi Ismail yang kala itu sudah menjadi anak yang cerdas. Tapi pertemuan itu juga merupakan ujian yang sangat berat, teman-teman. Karena Nabi Ibrahim kala itu bermimpi setelah lama tidak berjumpa, kemudian sekarang bertemu dengan Nabi Ismail anaknya. Nabi Ibrahim ini bermimpi. Mimpinya apa, teman-teman? Nabi Ibrahim ini bermimpi untuk menyembelih anaknya. Untuk menyembelih, untuk memotong Nabi Ismail.
Apakah setega itu? Nabi Ibrahim ini galau. Apa iya aku tega memotong anakku sendiri, menyembelih anakku sendiri. Lalu keesokan harinya setelah mimpi itu, Nabi Ibrahim ini bertanya dan menyampaikan mimpinya kepada Nabi Ismail. Wahai anakku, semalam aku bermimpi untuk menyembelihmu. Di dalam mimpi itu aku menyembelihmu. Bagaimana pendapatmu? Lalu jawaban Nabi Ismail, wahai ayahanda, jikalau itu mimpi datang dari Allah, maka lakukanlah. Insya Allah engkau akan menemuiku dan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Hebat ya Nabi Ibrahim, ketika itu perintah dari Allah, dia mau melakukan. Ditambah lagi dengan semangatnya Nabi Ismail yang selalu bertakwa kepada Allah, bahkan dirinya rela dikorbankan untuk disembelih kalau memang itu perintah dari Allah. Maka hari pemotongan Nabi Ismail pun tiba. Nabi Ismail diajak ke Bukit Mina, lalu Nabi Ismail ini minta tubuhnya itu kaki dan tangannya diikat sangat kuat agar nanti tidak meronta-ronta. Kemudian Nabi Ismail ini meminta ayahnya menggunakan pisau yang sangat tajam yang sudah diasah terlebih dahulu. Jadi ketika nanti dipotong lehernya Nabi Ismail, yaitu tidak merasa kesakitan atau sudah langsung terpotong gitu teman-teman. Kata Nabi Ismail malah ngajarin ayahnya begitu. Nabi Ibrahim yang menangis sedih, ya Allah, aku pasrah kepadamu, aku menjalankan apa yang engkau perintahkan. Sementara Nabi Ismail juga bertakwa kepada Allah, berada di depan hadapan Nabi Ibrahim. Ketika pisau sudah dipegang, sudah menempel ke lehernya Nabi Ismail, apa yang terjadi teman-teman? Apakah Nabi Ismail beneran dipotong? Beneran disembelih? Tidak. Ketika sudah menempel di leher Nabi Ismail, Nabi Ibrahim ini mendapatkan wahyu bahwa yang dikurbankan bukanlah Nabi Ismail, melainkan diganti dengan kambing atau domba kala itu. Nah, itu hanya apa? Hanya ujian Nabi Ibrahim sebagai ujian Nabi Ibrahim agar semakin erat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu ujian yang sangat berat tapi alhamdulillah berhasil dilalui oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Oke, boleh tepuk tangan semuanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Begitu kisahnya Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, dan kisahnya Nabi Ibrahim serta Nabi Ismail ini menjadi syariat yang sebentar lagi akan kita jalankan, yaitu pada hari raya Idul Adha, yaitu memotong kambing, domba, kemudian memotong, ada juga yang memotong sapi ya? Iya, begitu teman-teman. Dan apa yang dilakukan Nabi Ibrahim ini juga menjadi syariat haji. Kalau teman-teman melihat ada orang tua, ayah kita, bunda kita, maka mereka melakukan ibadah haji dengan caranya yang dilakukan Nabiullah Ibrahim. Oh iya, tadi Kak Ipul mau menyampaikan sesuatu juga. Jadi ketika Nabi Ismail mau diajak ke Bukit Mina, mau disembelih, ada setan yang menggoda. Katanya, jangan dong, masa anak sendiri mau disembelih? Kata Nabi Ibrahim, pergi kau setan. Dengan melempar batu. Dengan melempar batu, dan batu itu juga yang dilempar sama Nabi Ibrahim ke setan, itu juga menjadi syariat ibadah haji. Gitu teman-teman, melempar batu kecil atau kerikil-kerikil kecil. Begitu teman-teman, begitu juga Bu Sulis, kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, sehingga kisah itu kita laksanakan setiap tahun, bahwa kita diminta untuk menyembelih hewan kurban. Artinya apa? Ada beberapa pelajaran dari kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Satu, kita harus selalu bertakwa kepada Allah, berpasrah dan berserah diri kepada Allah dengan penuh keikhlasan. Kita nggak tahu nih apa yang akan terjadi. Ternyata Nabi Ibrahim ini adalah hamba yang bertakwa dan pasrah kepada Allah. Kemudian tadi meninggalkan anak dan istrinya karena itu perintah Allah. Ternyata di tempat yang ditempati oleh Siti Hajar dan Nabi Ismail sekarang menjadi tempat yang penuh berkah berkat doanya Nabi Ibrahim. Kemudian yang kedua, nggak boleh berputus asa, terus harus berjuang, terus harus berusaha. Kalau tadi Siti Hajar sudah lari ke Bukit Sofa, Bukit Warwa, bolak-balik terus sampai kecapean, tapi beliau tidak menyerah.
Alhamdulillah Allah mengeluarkan sumber mata air yang sampai sekarang airnya nggak pernah habis teman-teman. Yaitu apa tadi? Air Zam-Zam. Itu adalah usahanya dari siapa? Siti Hajar yang tadi sudah berlari-lari, artinya tidak boleh mudah menyerah. Begitu teman-teman. Dan satu lagi, teman-teman juga harus sayang sama ayah dan ibundanya. Seperti Nabi Ismail yang selalu menyayangi ayah dan ibundanya. Dan juga Nabi Ismail ini anak yang nurut, anak yang soleh. Teman-teman juga harus sayang sama ibu, baik sama ayah. Juga sayang sama saudara yang lain. Sayang juga sama teman-temannya ya. Oke, begitu kisahnya Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Dan satu lagi, walaupun di musim corona seperti ini, kita juga tetap harus berusaha untuk satu, belajar walaupun tetap di rumah. Teman-teman juga tetap semangat ya untuk belajar agar teman-teman juga tetap dapat menyerap pelajaran dengan baik oleh guru-guru dari sekolah prestasi global. Insya Allah teman-teman dapat mencapai cita-cita teman-teman. Yang penting tidak boleh menyerah. Seperti perjuangannya Siti Hajar. Begitu teman-teman, boleh tepuk tangan semuanya. Terima kasih Bu Sulis. Tapi Gatot Kece-nya mana ya? Masih pengen ketemu sama Gatot Kece enggak? Mana Gatot Kece-nya ya? Dipanggil sama-sama yuk. Oh, boleh, Kak. 1, 2, 3. Gatot Kece. Gatot Kece-nya mana ya? Mana ya? Boleh dipanggil lagi yuk, Gatot Kece. Gatot Kece. Nah, ini dia Gatot Kece. Ada Gatot Kece. Aduh, tadi Bu Sulis nyimak banget cerita dari Kak Ipu. Masya Allah. Terima kasih Bu Sulis. Sampai kaget. Wah, Nabi Ismail mau dibakar. Bu Sulis kaget. Ternyata. Ini kalau Gatot Kece ini, dengerin gak ya Bu ya? Oh iya, coba deh. Gatot Kece dengerin gak tadi ceritanya? Aku dengerin tuh. Masa? Dengerin Kak. Oh iya. Mana Gatot Kece? Bobo kali ya? Hai, aku udah bangun, nggak nonton. Oh, kirain bobo, maaf. Abis tadi Bu Sulis nggak ngelihat Gatot Kece. Kirain Gatot Kece bobo. Bu Sulis, kalau Gatot Kece beneran dengerin, tadi menyimak cerita Kaipul, boleh Bu Sulis kasih pertanyaan. Boleh. Kasih pertanyaan biar nanti Gatot Kece yang menjawab. Kau bisa nggak? Bisa, saya tak takut. Coba, Gatot Kece, tadi cerita Kak Ipul siapa ya yang dibakar? Bu Sulis tadi kaget ada yang dibakar. Emang ada yang dibakar ya? Iya, Siapa katanya kamu ya? dengerin. Iya, aku ingat. Siapa? Nabi Ibrahim. Bener nggak? Tapi karena Nabi Ibrahim ikhlas ya, jadi dibakar nggak? Betul. Jadi dibakar nggak? Jadi dibakar nggak ya tadi ya? Bu Sulis ada apa? Oh, Dibakar. kata teman-teman karena Tapi apa ya? nonton. Karena apa ya? Karena apinya dingin. Oh, karena apinya dingin. Bisa berubah menjadi dingin ya? Iya dong. Oh. Karena kuasa Allah. Subhanallah, benar-benar. Karena Nabi Ibrahim ikhlas, Nabi Ismail juga ikhlas ya. Iya, jadi teman-teman juga harus mencontoh ya Kak Ipul ya. Harus ikhlas dalam keadaan apapun juga, dalam keadaan pandemi seperti sekarang ini juga harus ikhlas dan harus tetap semangat. Tetap semangat, tetap berusaha, tetap belajar. Betul. Iya, agar semua cita-cita dapat tercapai. Benar nggak itu, Kak Ipul? Betul sekali, dan satu lagi jangan lupa Nabi Ismail juga sangat menyayangi kedua orang tuanya. Oh teman-teman iya. juga harus selalu sayang sama ayah dan bundanya ya. Betul. Semua di sini kok teman-teman Bu Sulis sayang semua sama ayah bunda Kak Ipul. Iya teman-teman ya. Coba angkat tangannya. Yang sayang sama ayah siapa ya? Angkat tangannya yang tinggi.
Yang sayang sama mamanya siapa ya? Saya. Alhamdulillah kan Kak Ipul tuh, Kak Ipul lihat sendiri. Teman-teman Masya TK Allah. Prestasi itu semuanya sayang sama ayah dan bunda. Sama Iya. adik dan kakaknya juga sayang. Sayang, pasti ayah dan bundanya juga pasti menyayangi teman-teman semua. Karena Betul. teman-teman adalah anak-anak hebat, anak-anak yang nurut. Alhamdulillah. Oke, iya betul sekali Kak Ipul. Alhamdulillah ya, hari ini kita kedatangan Kak Ipul. Ada cerita baru. Ketemu sama Gatot Kece. Seneng nggak teman-teman? Seneng nggak? Pastinya senang. Alhamdulillah. Iya, senang sekali. Kak Ipul, terima kasih banyak atas waktunya Sama-sama. yang telah diberikan untuk kita semua untuk menceritakan Sama-sama, kisah Nabi Bu Ibrahim Sulis. dan Ismail alaihissalam. Iya, teman-teman yang sudah mendengarkan cerita Kak Ipul, nanti boleh diceritakan kembali ke ayah dan bundanya ya. Iya, betul. Kasih tahu juga, ceritakan juga ke saudara-saudaranya, ke adik, ke kakak, kasih tahu biar semuanya tahu tentang cerita atau kisahnya Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail yang seru ini. alaihissalam. Iya, betul sekali. Seru banget. Masya Allah, kuasa Allah luar biasa ya Kak Ipul ya. Kalau Iya. orang yang ikhlas, kalau orang yang sabar akan diberikan timpalan yang luar biasa sama Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Mungkin Kak Ipul kita kasih ice breaking dulu kali ya Kak Ipul ya. Sebelum Boleh. penutupan. Siap. Biar teman-teman ikut ceria lagi sebelum penutupan. Oke, silakan Kak Ipul. Siap. Ayo dengan Gatot Kece. Aku udah nyanyi nggak? Oh, boleh. Aku udah nyanyi. Boleh deh, boleh nyanyi. Boleh. Tadi nyanyi kan udah. Nyanyi udah. Sekarang gimana kalau sholawatan? Ayo. Oh, Berarti bantuin ya. boleh. Ayo. Ya Ya, udah yuk. teman-teman kalau yang bisa boleh ya Kak Ipul ikut ya. Boleh. Salatullah. Salam. Astagfirullahaladzim. Betul kaget. Tuh kan, Betul mau ikutan kaget dengerin Gatot Kece. Bu Sulisnya juga kaget. Kamu minta maaf sama Bu Sulis. Minta maaf. Kan kamu tadi udah bikin kaget. Minta maaf. Zah ikutan Zah. Tadi suara kamu aku dengar, kamu kenceng banget sih suaranya. Ih. Maaf ya. Oh iya, dimaafkan. Tidak berteriak juga dengar. Ya Kak Ipul ya? Iya. Maafin nggak? Dimaafkan, Gatot Kece. Udah dimaafin kok. Jadi sholawatan enggak? Jadi. Ya udah sholawatan lagi. Semangat. Tetap semangat ya. Maaf ya. Iya udah dimaafin. Udah dimaafin. Dimaafin ya teman-teman ya. Dimaafin ya teman-teman ya. Iya, dimaafkan. Tuh udah dimaafkan. udah nggak nangis, udah dimaafin kok. Pinter, Gatot Kece pinter. Hebat. Udah langsung minta maaf ya Bu ya. Dan Iya, alhamdulillah sudah dimaafkan. pinter, sudah dimaafkan. Iya. Dan ingat teman-teman ya, kalau bicara cukup pelan-pelan saja, Iya, bernyanyi pelan-pelan betul. saja. Tidak perlu berteriak, nanti orang-orang di sekitar kita kaget. Kayak gua kaget tadi. Kaget. Nanti juga telinganya bisa sakit ya Kak Ipul ya. Betul, telinganya sakit. Kemudian nanti Gatot Kece yang berteriak juga lehernya nanti sakit juga loh, tenggorokannya loh. Betul sekali. Ya udah salawatan lagi yuk. Oke, Ya, Zah mau tapi ikutan. nggak boleh teriak-teriak ya. Iya. Salatullah. Salam. Gimana suaranya? Ulang lagi. Oke. Salatullah. Salamullah. Gatot Kece
udah duet ya. Udah Duet. duet. Temannya namanya siapa tadi Bu Sulis? Za. Siapa namanya? Za. Aku namanya Za. Salam kenal. Gatot Kaca. Senang ketemu Za. Nanti kita ketemu lagi ya. Boleh. Baik, Oke, terima kasih. iya. Begitu salawat dari Gatot Kece dan Za juga ya. Insya Allah nanti kita bisa ketemu lagi di kesempatan yang lebih baik. Insya Semoga Allah. kita semua sehat ya. Amin. Terima kasih Kak Ipul atas waktunya. Terima kasih Gatot Kece sudah temenin teman-teman KBTK kasih. Prestasi. Nanti kita Kak main Ipul lagi mohon ya. pamit ya. Iya. Insya Allah kita nanti main lagi. Kak Ipul mohon pamit. Oke. Terima kasih banyak. Coba teman-teman salam sama Kak Ipul ya. Dadah Kak Ipul. Terima kasih banyak ya Kak Ipul. Terima kasih banyak Gatot Kece. Sama-sama. Dadah. Dadah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Nanti ketemu lagi. Kak Ipul pamit ya. Ya. Terima kasih Bu Sulis. Sama-sama. Oke teman-teman. Gimana, senang ya? Senang nggak? Senang ya. Nanti di lain kesempatan kita panggil lagi Kak Ipul sama Gatot Kece-nya. Mudah-mudahan kita bisa ketemu langsung ya teman-teman ya. Iya, aku mau lihat. Aku mau lihat Gatot Kece. Oke. Teman-teman, terima kasih banyak atas waktunya. Taruh lagi nih. Oke. Ya, teman-teman semuanya, terima kasih banyak ya. Kita sudahi dengan membaca hamdalah sama-sama. Yuk, alhamdulillahirabbil alamin. Bu Sulis, pamit undur diri ya teman-teman ya. Besok kita ketemu lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan langsung